Zaman sekarang kan zamannya kolaborasi ya, Maya, bukan kompetisi. Jadi banyak orang yang punya bisnis yang sama ataupun berbeda, tapi mereka beranggapan kalau misalnya kita tuh berlawanan. Gitu. Oke, iya. Takut nih ya saingan ya. Takut saingan. Padahal sebenarnya ketika kita kolaborasi itu jauh lebih besar impact-nya. Ya buat mereka dapat, buat kita dapat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah Bang Nur Podcast hari ini Payakumbuh nih. Alhamdulillah hadir bersama saya ada Bang Iksan. Apa kabar Bang? Sehat, Bang. Sehat Bang. Alhamdulillah. Bang Iksan, CEO dari Fun Sport ID. Oke teman-teman sekalian, mari kita tanya aja ke Bang Iksan. Oke, benar. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penonton dari Bang Nur Podcast itu sehat selalu. Jadi izin sedikit menjelaskan tentang Fun Sport ID. Itu sebenarnya kita adalah wadah ya, platform olahraga yang mewadahi semua kalangan olahraga, itu baik di bidang sepak bola, futsal maupun basket. Nah, jadi untuk saat ini kita masih bergerak di dua bidang, yaitu di bola dan futsal. Insya Allah kedepannya kita bakal ada basket. Jadi kita ya ibaratnya fun football lah, tapi dengan aplikasi. Karena memang zaman sekarang lah zamannya semua instan ya, semua instan dan pakai aplikasi sekarang ya. Iya, pakai aplikasi. Akhirnya kita mencoba ya melakukan inovasi di bidang aplikasi. Jadi untuk pendaftaran untuk FunMatch itu kita pakai aplikasi. Jadi mereka tinggal daftar, pilih hari, pilih lapangannya, terus tinggal bawa sepatu aja. Wah. Nah, jadi nanti kita sediain baju dari kita, temannya dari kita, lawannya dari kita, wasit dari kita, plus ada fotografer kayak Bang Nur yang badain momennya di lapangan gitu. Nah ini sebuah inovasi dari ya sport sekarang ini ya, karena benar. Semua orang bikin komunitas, semua orang bikin ya fun sport, tapi kalau ya sama aja dengan lain ya mungkin lama kelamaan orang akan bosan dan meredup ya, sunyi sepi pemainnya. Dan hadirlah aplikasi Fun Sport ID ya. Betul. Kita udah ready di Google Play Store. Ada Google Play Store. Ya, jadi teman-teman tinggal download, bikin akun. Ibaratnya kan kita sama dengan e-commerce yang ada. Kalau misalnya sekarang untuk jual beli online itu ada Shopee, ada Lazada dan lain-lain. Kalau untuk transportasi online ada Maxim barangkali sekarang kan. Ini nyebut nama. Mereka nggak bayar kita ya. Seperti itu. Nah, jadi untuk olahraga kita kan belum ada yang punya aplikasi Bang. Oh iya betul sih. Jadi arahnya walaupun baru untuk FunMatch, mudah-mudahan kedepannya kita bakalan jadi aplikasi kompleks untuk bidang olahraga. Ini di Indonesia atau di Sumatera Barat atau satu abang ini atau gimana nih? Ada nggak kelihatan yang lainnya? Kalau kemarin kita baru 2 tahun terakhir udah ikut event. Alhamdulillah kalau di Pulau Sumatera kita satu-satunya Bang. Masya Allah. Dan kalau nggak salah nih Instagram saya lihat ada lagi mau ikut kompetisi ya? Ya juga ikut kompetisi. Jadi kan ya namanya anak muda ya Bang ya. Iya betul. Harus inovasi ya. Betul. Ada inovasi tapi kan kekurangan ya barangkali dana dan support. Itu kita ikut event supaya ya mudah-mudahan ada dapat ya support untuk pengembangan dari aplikasi ataupun dari pengembangan bisnis ini gitu. Nah Bang ini kan untuk Fun Futsal apa namanya? Kalau kan induknya ada Fun Sport Indonesia, jadi kita untuk komunitas sudah ada 2 yang jalan. Yang untuk sepak bola itu Payakumbuh Fun Soccer. Payakumbuh Fun Soccer ya. Ya, kalau untuk futsal itu Payakumbuh Fun Futsal. Oke, karena base-nya masih di Payakumbuh. Wah, Payakumbuh ya. Semoga nanti aplikasinya ini bisa dipakai sama semua kalangan, bukan hanya Payakumbuh aja atau hanya Payakumbuh aja nih sekarang. Kalau untuk saat ini tentu yang terintegrasi sama komunitas Payakumbuh. Mudah-mudahan tahu kita nanti ke Padang ya minimal Sumatera Barat lah kita bisa ajak join atau kerjasama komunitas untuk mereka. Cuman ya mungkin karena ada beberapa kesibukan kita belum jauh juga ke sana. Oke, mungkin ada rencana ya lah ya. Betul. Nah, untuk Fun Futsal ini sama seperti yang lain kan, ada yang perbedaannya tiap memainkan atau gimana ya Bang? Kalau secara rule sama sih Bang. Ya. Cuma kita beda, kita menang di aplikasi. Jadi mereka lebih mudah, lebih enak, lebih enjoy dan tinggal datang ke lapangan aja gitu. Dan kalau untuk ini hari apa aja main ini Bang di Fun Soccer? Kalau saat ini kita untuk futsal 2 kali, itu Jumat dan Minggu. Soccer pun juga sama, Jumat dan Minggu. Jadi futsalnya siang, soccer sore. Nah, kayak gitu. Itu aja umum atau ada pelajar
Umum ya? Ya. Oke. Nah bang, mengenai yang abang bikin apa, kok bisa kepikiran nih bang? Gimana? Dari mana asal mulanya? Ini kan Cerita dari awal nih, Bang. bukan main-main ini, inovasi yang sangat ciamik nih. Jadi jujur bang, awalnya kita terinspirasi sama artis asik Wih. Raffi Ahmad. Wah, Gitu. Allah. Semoga the next Ya, Sultan mudah-mudahan ya. Sultan Maikumbu nih. Jadi beliau kan punya komunitas namanya Celebrity FC. Nah, Celebrity FC artis-artis yang notabene bukan pemain bola, mereka bisa dapat foto kayak pemain bola. Dan juga waktu itu kita juga udah lihat beberapa komunitas di Padang. Ya. Kan saya kuliah di Padang bang, alumni UNP, fake UNP angkatan 2016. Nah waktu itu kan baru mulai marak-maraknya sepak bola konten di Padang. Iya. Cuman sayangnya itu terbatas untuk anggota komunitas saja. Nah, Oke. jadi saya berpikir kenapa nggak untuk umum kita bisa buka ini. Nah waktu itu pulang kampung coba bikin di sini. Nah, alhamdulillah dengan ya segala keterbatasan, dengan segala ya namanya merintis ya Pak Iya, ya, betul. pasti dilecehkan ya. Pasti tuh. Ya, direndahkan. Cari sakit Alah, dulu ya. buek kok gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, alhamdulillah endingnya kita jalan dan di tahun pertama itu mulai naik itu insight-nya Bang. Oke. Jadi udah mulai banyak yang main. Nah, dan waktu itu ada kendala di admin. Nah, jadi saking banyak yang member yang daftar nggak bisa kebalas satu-satu tuh Bang. Nah, jadi solusinya ya harus dicari dong gitu kan. Kadang ada yang sudah WA hari ini, taunya nggak dibalas-balas. Oh, iya. Tahu-taunya udah keluar list nama yang main besok gitu Kesel, kan. terus pemain jadi kesel ya. Nah, kesel. Jadi banyak yang komplain. Akhirnya saya ajak beberapa teman yang bergerak di bidang IT. Kita kolaborasi. Jadilah aplikasi di Fansport Indonesia. Transport ID ini ya. Alhamdulillah udah mau masuk. Saya baru lewat 2 tahun. Alhamdulillah kita udah Aman ya, lancar-lancar aja ya. Ada kendala nggak nih bang dari aplikasi sendiri? Kalau- Dari para pemain ini kan otomatis pasti ya rata-rata mohon maaf lah orang-orang yang mungkin awam dengan Ya. aplikasi tersebut, memperkenalkannya gimana nih bang? masih agak susah sih bang. Susah, ya, mengedukasi khususnya daerah kita ya bang ya. Iya. Kalau bukan di Sumbar, misalnya ya di luar Pulau Jawa untuk edukasi seperti ini. Teh. Jadi teh. Kita lanjut ya teh. Podcast teh. Itu apa? Iklan. Nah, jadi untuk aplikasi ini, nah memang untuk mengedukasi orang-orang ya di daerah kita ini masih susah, Bang. Iya. Cuman ya pelan-pelan. Iya, betul, betul, Artinya kita mulai mengedukasi mereka betapa pentingnya teknologi, betapa teknologi ini sebenarnya memudahkan kita, bukan Iya, meribetkan. betul, betul. Nah, itu dia. Karena ada kan sebagian orang, aduh, udah nggak usah pusing-pusing, saya mau ya bayar, main, dah selesai pulang gitu. Iya, benar. Tapi ya dengan inovasi ini setidaknya ya itu tadi kita mengikuti perkembangan zaman lah ya. Betul. Kalau nggak makin lama kita tertinggal sama yang lainnya kan. Nah bang, ini kan dengan ya usia muda sejak bang ini udah menciptakan aplikasi, udah punya komunitas. Gini dari kecil apa seperti ini jalannya atau gimana dulu bang cita-citanya? Gimana apa nih? Apa berbeda dengan yang dulu? Apa ini memang udah jalan ini bang? Sebenarnya sejalur sih, Bang. Sejalur ya. Nah, karena waktu itu dari kecil memang udah ada ketertarikan dengan olahraga. Olahraga. Dan kegiatan alam sih sebenarnya. Jadi kayak main sepak bola khususnya ya, Iya. sama istilahnya mendaki, pergi ke sungai, gunung, bukit dan lain-lain gitu-gitu kan. Nah, jadi di waktu SMA dari SD sampai SMA masih aktif jadi atlet amatir ya sampai kuliah ya minimal sampai Liga 3 lah, sama Liga 3. Nah, habis itu patah tangan, akhirnya nggak lanjut, nggak fokus di sepak bola, akhirnya nggak fokus jadi atlet, cuman untuk hobi-hobi aja. Nah, akhirnya waktu itu setelah tamat kuliah barulah terpikir buat ini karena memang nggak bisa keluar daerah. Karena saya anak paling kecil bang. Oke. Anak paling kecil, abang di Padang, kakak di Tangerang. Nah kita orang tua tinggal berdua di rumah kan. Artinya kita harus fokus bikin apa nih di Payakumbuh. Iya, Kita sempat ngajar, sempat jadi guru. ngajar guru. Jadi guru 1 tahun, tapi sambil merintis ini. Nah merintis ini akhirnya ya udah. Karena ya ketika kita udah di Payakumbuh, saya kan juga aktif di beberapa organisasi bang. Ya, misalnya apa sih karya yang bisa kita bikin untuk Iya, daerah betul. kita. Lagian waktu itu kayak Isan sendiri bang, hobi bola. Iya.
kadang ngajakin teman-teman ini susah. Betul. Nah, udah ada teman, nah, nyari lawan susah. Udah ada lawan, kadang lapangannya ketemu. Nah, akhirnya baru dibikin komunitas awalnya gitu. Sejak kapan nih berdiri ini Fansport? Kalau Fansport ini awalnya itu di Payakumbuh Fan Soccer ya, nah komunitasnya itu di tahun 2021 bulan April. Oke. Sebelum bulan puasa waktu itu ingatnya. Oke. Ini kan abang ada ikut kompetisi untuk aplikasi Fansport ID nih. Gimana abang kok bisa kepikiran masuk ke kompetisi bang? Sebenarnya gini bang, dari awal alhamdulillah saya diberi apa namanya ya. Ya alhamdulillah Tuhan memberikan saya lingkungan yang saya rasa lingkungan yang bagus, yang baik, karena memang saya juga bergerak di beberapa organisasi selain olahraga. Misalnya yang di pariwisata di Udauni. Oke. Nah, saat ini saya juga menjabat sebagai ketua. Jadi untuk link-link event dan lomba itu juga dapat dari orang dinas beberapa kali. Nah, kemarin kan kita udah 2 kali event itu dari Kemenpora. Event pertama itu pemuda pelopor bidang inovasi teknologi. Alhamdulillah kita lolos ke nasional. Alhamdulillah 10 besar nasional, walaupun nggak dapat juara di nasional, alhamdulillah kita masuk 10 besar. Itu linknya memang dari dinas waktu itu. Nah setelah itu kita juga ikut lomba kategori olahraga masyarakat waktu itu dari Kemenpora, langsung dari Kemenporanya yang notis kita. Nah waktu itu kita ikut, alhamdulillah kita nomor 1 di Indonesia. Nah jadi memang event-event ini sebenarnya berawal dari karena lingkungan juga bang, lingkungan kita yang membangun, coba ikut ini, coba ikut itu. Karena memang kalau nggak ikut lomba kita juga nggak tahu kelebihan dan kekurangan dari Fansport ini, karena ketika lomba kan ada persyaratan bikin pitch deck-nya dan lain-lain, jadi kita makin dalam makin tahu dan juga mencari meriset lebih lah intinya sama apa sih pengembangan buat ini. Nah itu dia sebenarnya bang. Nah bang, ini ada kepikiran nggak Fan Futsal ini dibikin sebuah klub? Karena nih beberapa waktu lagi akan ada banyak turnamen di Padang. Kepikiran nggak? Atau suatu saat cita-cita kayak seperti Raffi Ahmad Raffi Ahmad ataupun Rans Pendekar United. Ada nggak pikiran seperti karena nggak mungkin kan hanya mentok mau di situ aja kan? Gimana nih bang? Kalau khusus dari Fansportnya bang, kita memang nggak ada berniat untuk bikin tim sendiri, nggak. Cuman ketika ada kesempatan, ada yang mau pengen kolaborasi untuk bikin tim dan lain-lain, mungkin kita sangat mau, tapi itu beda porsi dengan Fansport. Karena memang Fansport ini memang sebagai wadah bang, bukan untuk olahraga prestasi. Kita bisa bold ini itu karena memang kita melihat banyak orang hobi olahraga bang, cuman nggak ada tempat. Nah itu sebenarnya latar belakang kita bikin ini, di luar orientasi ternyata ini bisa jadi bisnis. Nah gitu dari awal saya juga udah sharing sama beberapa teman, ternyata memang untuk menjadi bermanfaat itu jauh lebih penting daripada sekedar dipandang hebat, kan? Karena bermanfaat itu terasa dan menjadi hebat itu hanya untuk pandangan mata. Nah makanya dari awal, yuk kalau kita punya visi untuk orang banyak, yuk kita bikin. Cuman ketika ada profit di sana, itu bisa kita bagi sama-sama. Nah itu dia buat kepentingan member juga. Kita beli ini, beli itu, kita beli, pokoknya buat kepentingan dari Fansportnya juga. Nah gitu sih bang. Oke, nah bang, ada nggak pesan yang dari abang yang telah walau belum lama tapi setidaknya ada banyak pengalaman yang abang bisa share ke teman-teman yang punya komunitas nih. Dan saya lihat baru-baru ini abang Fansport ID ini bekerja sama dengan Pertamina ya. Oh ya. Ini gimana ceritanya bang? Mungkin di Padang mungkin teman-teman yang punya komunitas pengen juga nih niru kayak abang. Ada hal yang baik yang bisa didapat nih bang. Gimana nih bang? Itu balik lagi bang, itu ke jaringan dan circle kita. Ya, jadi beberapa kali juga ikut sama beberapa teman-teman yang bergerak di Pertamina, dapat link, ajak kerjasama, kolaborasi. Karena kan zaman sekarang kan zamannya kolaborasi bukan kompetisi. Jadi banyak orang yang punya bisnis yang sama ataupun berbeda, tapi mereka beranggapan kalau misalnya kita tuh berlawanan. Oke, takut nih saingan ya. Takut saingan. Padahal sebenarnya ketika kita kolaborasi itu jauh lebih besar impactnya. Buat mereka dapat, buat kita dapat. Tergantung dari insight-nya nanti kan. Kadang ada memang lebihnya di mereka atau lebihnya di kita, yaitu lebih ke kitanya aja mau tektokannya gimana. Jadi kayak Pertamina tuh jujur memang dari jaringan dari kita kebetulan kenal sama dari Pertamina Sumbar. Waktu sempat beliau datang ke sini rombongan, kita ajak kolaborasi, akhirnya
terjadilah itu ya. Oke. Jadi kayak buat teman-teman Ya, yang punya saran untuk komunitas atau apapun itu, apakah itu organisasi kepemudaan, komunitas yang intinya punya orang banyak yang ingin berkreativitas, memang kendala kita sebagai anak muda kan di dana kadang ya. Ya, betul. Nah, kita nggak punya dana, mau bikin acara terus gimana gitu ya Bang ya. Ya memang betul kita harus kerjasama sama orang gitu. Jadi ketika kita kerjasama, mereka maunya apa? Mereka paling minta branding. Ya, betul. Oke, kita bantu branding. Buat kita apa gitu? Jadi nggak ada salahnya. Jadi kita dapat win-win solution. Jadi ketika misalnya kita menutup diri untuk kerjasama dengan orang lain, Takut bersaing ya. Takut bersaing itu merugikan diri kita sendiri juga. Jadi intinya kolaborasi adalah kunci. Betul ya. Lingkaran abang gimana tadi? Pengusaha atau gimana nih abang? Iya. Jadi Gabung dalam apa nih? Aku ikut semua ya Bang. Semua ya, Maksudnya, sudah. aku ikut di organisasi ya misalnya kan masih muda nih ya Bang. Iya betul, Alhamdulillah harus banyak ikut ya kan. Aku juga pengurus di Askot PSSI. Oke. Di olahraga gateball juga ikut. Di Udauni juga jadi ketua sekarang kan. Dan kita juga ada di HIPMI. Pokoknya ikut ya ketika misalnya kita mendapatkan jaringan baru, tentu kita ada peluang di sana. Bukan berarti kita memanfaatkan kenal sama itu Iya. terus kita minta pertolong, enggak. Tapi kadang malahan mereka balik yang pengen melihat peluang itu ada di Mereka kita. yang membantu kita ya. Nah, itu dia. Jadi ketika jadilah baik kepada semua orang. Kadang kan banyak orang yang memang dekat sama si A, Ya, dekat betul. sama si B, cuman karena ada maunya. Memanfaatkan Kita, ya. Pokoknya semua orang baik, semua orang enjoy. Cuman ketika misalnya kita ada, ya misalnya ada miskomunikasi dan ya kita kelarkan baik-baik. Jangan sampai ada perlawanan. Karena satu lawan itu sempit dunia ini Bang. Iya betul. Nah, 1000 teman itu nggak cukup. Nah, gitu Bang. Jadi memang ketika kita punya teman kita senang kan. Makanya salah satu aku bikin masterpiece KW ini adalah pengembangan dari Fansport juga. Saling koneksi dia nih ya. Betul. Karena Fansport butuh kantor, Fansport butuh home base, dan pasti dong tempat kopi yang cocok. Tempat ngumpul ya. Tempat ngumpul. Dan aku juga karena ikut di beberapa organisasi lain kan, saya punya banyak keresahan Bang. Anak muda kurang diapresiasi dan sebagainya, macam-macam Betul lah. lah. Nah, kita udah berkarya, tapi banyak orang yang menganggap sebelah mata. Kita Meremehkan udah ya. berkarya, bahkan udah juara dan sebagainya. Kadang ya mohon maaf, beberapa oknum di birokrasi nggak mengapresiasi. Karena kan kita cuma butuh selamat, udah diundang ke rumahnya, udah nggak butuh duit Bang. Karena duit udah dapat kan misalnya dari event kan. Nah, itu dia kadang ya. Ini kita bikin tempat ya memang untuk orang-orang kreatif. Misalnya ada keresahan, kita bikin talk show ya, mana tahu ada dapat hikmah dari sana, kita bawakan lempar lagi ke siapapun orang yang berkepentingan di sana gitu sih. Makanya namanya Skyway Coffee and Creative Space. Creative space ya. Gitu. Jadi siapapun boleh hadir di sini atau kerjasama hubungi Ya. abang aja atau gimana Bang? Betul. Ya Oke. kalau misalnya ada kerjasama buat talk show ataupun ada event apapun, kita insya Allah ready. Karena memang kita punya potensial area untuk event. Ini bisa teman-teman lihat, ini area outdoor. Iya. Dalam kita juga ada area dalam, ada working space-nya. Musola, alhamdulillah cukup gede, ada meeting room, privat room, juga ada skybox di dalam. Mantap. Nah Bang, ini ke depan ada nggak kolaborasi sama yang lain atau target ada mau bikin event nggak? Kalau target dari Fansport sendiri, tentu kita ya nggak mau cuma di Payakumbuh aja, Mbak ya. Iya. Karena seperti namanya Fansport Indonesia, mudah-mudahan ini bisa mengindonesia. Betul. Karena Amin. nama adalah doa ya, Bang Iya, ya. betul. Cuman dimulai dari ya, misalnya Payakumbuh, kita mulai merambat ke Sumatera Barat. Kalau misalnya ada yang mau berkolaborasi, kita kolaborasi dengan beberapa komunitas yang ada. Nah, seperti yang kita bilang tadi, kalau mau kolaborasi, ayo. Kalau enggak, ya udah kita coba cari tim sendiri di sana. Terus pengembangan di aplikasi, mungkin kita juga masuk untuk sewa dan booking lapangan online, betul, gitu-gitu juga kita udah setting teman-teman, butuh proses. Yep. Karena memang ya namanya anak muda kan banyak kendalanya ya Bang ya. Tapi mudah-mudahan karena kita udah satu visi di tim, kita punya niat baik dan punya cukup motivasi yang bagus untuk menggarap ini, mudah-mudahan jadi. Dan mungkin waktu itu kita juga udah deal-dealan sama Jalu, mungkin abang tahu Jalu, Iya. CEO Bandung Premier League. Jadi untuk
sampai saat ini alhamdulillah Baru Ihsan satu-satunya dari Sumbar yang sudah oke dan punya lisensi untuk membuat liga amatir. Namanya insya Allah udah kita bikin Instagramnya, yaitu Payakumbuh Premier League. Jadi wadah untuk komunitas yang ingin menikmati liga layaknya profesional, tapi ya tetap konteksnya itu kita di daerah. Ini Bang, terakhir nih Bang, mungkin ada pesan dari Abang tuh ya, berdasarkan pengalaman Abang bagi teman-teman komunitas ataupun para ya kreatif, anak muda kreatif sekarang ini, gimana nih ke depan ini menghadapi ya semakin banyaknya komunitas yang hadir dan Bang. Ya harus berinovasi, gimana nih Bang? Iya. Ya, kalau buat anak-anak muda, buat teman-teman, abang-abang, kakak, kawan-kawan, ataupun adik-adik yang rasanya punya karya, yang rasanya pengen berbuat sesuatu, itu ayo digaskan aja dulu daripada banyak rencana tapi ya nggak dieksekusi, karena satu step setiap harinya itu lumayan dibandingkan kita udah punya bisnis plan atau punya rencana ya ini itu tapi nggak pernah dijalankan. Nah ini lebih baik pelan-pelan tapi serius, karena ketika teman-teman sudah mengambil sebuah pilihan, jadilah yang terbaik di pilihan teman-teman. Misal teman-teman fokus di bidang olahraga, ya harus serius di bidang olahraga. Betul. Nah, kayak Bang Nur di bidang media, fotografi, fokus di bidang ini, insya Allah jadi gitu kan. Amin. Karena memang semua butuh proses ya, betul. Nggak ada yang instan. Mie aja yang instan Harus masak lo, dibuka lo bumbunya dulu. Jadi nah itu dia pesannya buat teman-teman, dan jangan lupa untuk berkolaborasi. Kita nggak bisa menang sendiri teman-teman. Kan oke, alhamdulillah mungkin ada beberapa teman-teman yang punya privilege dari keluarganya yang beruntung. Kadang ada juga yang kita punya ide luar biasa tapi kita nggak cukup uang, nggak cukup dana untuk bikin usaha. Ya tentu ya, dengan cara kerjasama, kolaborasi ya. Karena sekarang zamannya kolaborasi bukan kompetisi. Dan setelah lagi buat anak-anak muda kan banyak rata-rata tuh Bang Nur baperan, dikit-dikit baper, dikit-dikit ada Gen Z tuh. Baper. Sekarang bukan zamannya baperan, tapi zamannya berperan. Diambillah peran teman-teman sekalian dengan pilihan yang sudah teman-teman ambil dan jadi yang terbaik di pilihan teman-teman. Sip, gitu. Alhamdulillah. Itu quote hari ini, quote of the day from the Bang Ihsan, Fun Sport ID. Siap. Dan Skywaves CCS. Jangan lupa hadir ya di Payakumbuh. Tempatnya nanti ya di Jalan Jeruk. Jalan Jeruk. Insya Allah nanti akan kita tulis di link deskripsi Fun Sport ID. Instagram Bang Ihsan, mau nanya tentang kolaborasi atau ya mau hadir di Fun Sportnya Bang Ihsan ataupun mau datang ke kafe Bang Ihsan, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Ciao.